rekamnya itu? Udah. Jadi kayak mana nih tugas yang dari Pak Ali? Malah, gimana kalau kita ambil kasus pohon karet? Pohon karet. Siapa pula punya pohon karet di sini? Kayak mana kalau punya tulangku aja? Apa punya tulang? Punya tulangku, dia punya kebun kelapa sawit. Iya Rio. Ayo yuk kita ke sana yuk. Kapan kita ke sana? Sekarang aja, ayo. Yuk. Sebagai kabupaten terluas kedua di Sumatera Utara dengan jarak 285 km dari kota Medan, Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa, serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kabupaten Labuhan Batu juga terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan kurang lebih 35.591 hektar dan total produksi berkisar 500.000 ton per tahun. Kalau Labuhan Batu itu terkenal dengan perkebunan kelapa sawitnya, ya terbukti kita lihat banyaknya perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Saat ini saya memiliki lahan berkisar 12 hektar. Untuk sekali panen itu berkisar 6 ton. Keuntungan bagi kami ketika harga berkisar antara 2.000-an. Pada saat kopi, harga saat itu anjlok berkisar Rp800 per kilogram. Di balik produksi lahan sawit, tak dapat dipungkiri terjadinya kondisi kerusakan lahan yang disebabkan oleh degradasi lahan, yaitu proses penurunan produktivitas lahan tidak produktif, lahan kritis, atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar, tidak digarap, dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Degradasi lahan merupakan salah satu bentuk kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia. Dampak kerusakan lahan itu terjadi pada saat kami itu menggunakan pestisida yang terlalu banyak. Pada saat replanting, penanaman kami banyak yang terganggu karena unsur haranya tidak mencakup sepenuhnya. Ada beberapa lahan kami yang tidak bisa ditanami yang diakibatkan limbah-limbah domestik yang dibuang masyarakat yang kurang kesadarannya. Kalau lahan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan ini sudah ditangani dengan baik. Tetapi lahan masyarakat ini yang perlu kita tingkatkan berhubungan karena adanya sering kerusakan lahan pada lahan masyarakat tersebut. Nah, ini penyebabnya apa? Yaitu salah satunya penggunaan bahan kimia yang berlebihan, kemudian penggunaan pupuk yang tidak ada aturan sehingga overdosis, kemudian yang ketiga, sisa bahan kimia atau herbisida ini dibuang kembali ke lahan, kemudian yang keempat, limbah domestik. Limbah domestik ini rumah tangga karena lahan masyarakat itu banyak yang berdampingan dengan pemukiman. Ketika saya dan teman-teman melakukan survei, kami menemukan sampah di lahan yang dibuang oleh masyarakat yang merupakan salah satu penyebab kerusakan lahan. Saya dan teman-teman berinisiatif membuat gerakan lahan bersih. Kerusakan lahan ini akhirnya kami jadikan sebagai bahan riset di kelas. Seperti biasa, anak-anak saya bertugas untuk cari kasus kerusakan lahan dan mereka menemukan kasus kerusakan lahan pada tanaman kelapa sawit. Di kelas saya berdiskusi apakah mereka sudah mencoba mencari solusi penanganan terhadap kasus tersebut. Metode vegetatif itu yang pertama penghijauan, kedua rotasi tanaman, kemudian ada reboisasi, dan yang keempat itu penanaman tanaman penutup tanah. Pengendalian kerusakan lahan sawit yang efektif itu adalah dengan metode vegetatif atau organik. Salah satunya adalah penggunaan mukuna brahtiata atau tanaman penutup tanah. Mukuna ini dapat menekan pertumbuhan gulma. Kenapa? Mukuna ini cepat pertumbuhannya. Selanjutnya, mukuna ini dapat memfiksasi N yang bebas di udara. Kemudian bisa menyumbangkan bahan organik dari sisa pelapukannya. Yang terpenting di sini bisa kita mengatasi masalah erosi atau aberasi pada lahan perkebunan kelapa sawit, terutama lahan yang miring. Ya, sekolah sangat mendukung apapun yang kalian butuhkan dan bagaimana prosesnya.
maka kita akan berkolaborasi, saling bahu-membahu dan saling membantu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh limbah domestik, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat di sekitar lahan. Karena kerusakan lahan bukan hanya berdampak pada pemilik lahan tersebut, namun juga berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk dapat mengendalikan lahan secara mandiri oleh petani sawit, kami mencoba mensosialisasikan pembudayaan tanaman penutup tanah jenis mucuna kepada masyarakat. Selain metode budidaya yang mudah, tanaman ini memiliki banyak manfaat terhadap tanah yang akan digarap atau dijadikan lahan perkebunan. Dan menetralkan pH tanah, mengembalikan unsur tanah yaitu dengan bahan organik. Dan juga Bu, ini jika kita nanam mucuna, tanaman ini kiranya seperti 251 kilo per hektar lah area, itulah bandingan. Oh, berarti ini tumbuhannya ini, kacangannya ini nggak langsung bibitnya yang dimasukkan, udah tumbuh baru dimasukkan ke bibit ini. Langsung masukkan bijinya.